Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TPR Sumsel dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Koni Pania Putri dalam acara Bincang Hukum. Kali ini pemirsa kita akan membahas tentang isu dan tema yang seakan tidak habisnya. Fenomena yang selalu terjadi terus-menerus dan selalu menjadi perbincangan yang hangat di masyarakat Sumatera Selatan. Yaitu tentang tema tindak pidana korupsi. Nah, tetapi pemirsa, kali ini kita akan lebih spesifik membahas tentang tindak pidana korupsi yang terjadi di desa. Baik, sebelum kita lebih jauh lagi mengupas ada apa dengan dana desa tersebut, di hadapan kita di studio sudah hadir narasumber. Kita sapa dulu Pak Dr. Haji Bambang Sugianto SHM Hum. Selamat siang, saya biasa memanggil Kakanda ini karena senior saya. Sehat ya Kakanda ya? Sehat, alhamdulillah. Beliau merupakan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda dan juga pemerhati kebijakan publik. Jadi pemirsa, beliau ini sudah melanglang buana khususnya di Provinsi Sumsel ya Kando ya, berperan aktif dalam pembangunan Provinsi Sumsel khususnya dalam ikut serta dalam kebijakan-kebijakan publik. Oke Kakanda, sebelum kita membahas lebih spesifik nih kejadian-kejadian yang terjadi di Provinsi Sumsel khususnya yang sedang panas-panasnya tentang OTT kepala desa dan lain sebagainya, yang ingin saya tanyakan satu hal, kenapa korupsi ini seperti jamur yang tumbuh subur? Nah itu, dicabut tumbuh lagi, mungkin Kakanda bisa jelaskan sedikit fenomena apa yang terjadi seperti itu? Pertama, saya ucapkan terima kasih dulu. Hari ini ada kesempatan kita bersama-sama membahas masalah korupsi, dan para pemirsa TPRI Sumatera Selatan yang ada di wawasan Nusantara, saya ucapkan juga selamat siang pada hari ini. Memang kalau kita bicara keterkaitan korupsi ini seperti fenomena yang begitu familiar ya bagi kita semua. Artinya bukan saja orang kalangan akademisi, bukan saja kalangan pemerintahan, anak-anak tahu sendiri apa itu korupsi. Karena seketika dia bangun melihat TV atau nonton TV atau mendengar berita di masyarakat, itu selalu terdengar di telinga mereka. Korupsi itu sebuah penyakit, sebuah hal yang terjadi secara kontinu yang boleh dikatakan sangat membooming lah di wilayah Indonesia, terus menerus baik tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan di tingkat pemerintah terendah itu pada pemerintah desa itu sendiri. Kita lihat misalnya beberapa fenomena di Kejaksaan Agung misalnya, begitu, di Kajati Sumatera Selatan, di beberapa kajari yang ada di wilayah Sumatera Selatan sendiri. Tindak pidana korupsi ini sangat dan begitu banyak artinya. Tapi bukan saja di Sumatera Selatan, artinya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tapi karena wilayah kita dan kita sering melihat di seputaran Sumatera Selatan, ini juga begitu banyak. Nah, kadang-kadang kita berpikir personalnya yang salah, sistemnya yang salah, atau kedua-duanya yang salah. Betul. Nah, ini yang menjadi tantangan kita ya. Tantangan pemerintah kita, tantangan masyarakat kita, ya tantangan juga bagi penegak hukum itu sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, saya melihat ya, korupsi ini bukan sebuah kebijakan sepihak supaya bisa diselesaikan. Ini kebijakan komprehensif. Ya. Semua orang artinya harus terlibat. Semua orang harus dilibatkan. Betul. Artinya mulai dari penyelenggara penegak hukum, penyelenggara pemerintah, masyarakat itu sendiri harus dilibatkan. Kenapa saya katakan itu? Karena kadang-kadang bagi lembaga penegak hukum terbatas informasi, pengaruh politik, begitu juga penyelenggara negara punya kekuasaan yang sulit disentuh. Nah, maka perlu kita yang namanya masyarakat sebagai pengawas independen. Betul. Kalau lebih kerennya sekarang, no viral, no justice lah. Ya. Nah, ini yang harus kita bangunkan di masyarakat kita, bahwa korupsi musuh bersama bagi kita. Karena korupsi ini bukan merugikan negara kondisi sekarang, tapi apalagi masa depan bangsa kita sendiri. Itu yang saya lihat sendiri sekarang ini, Bu Koni misalnya. Mungkin juga yang lain-lainnya juga, kemarin misalnya persoalan di pemerintah yang paling terendah di pemerintah desa.
Saya kadang-kadang berpikir melihatnya begini, apa sistemnya yang salah atau memang perangkat desanya yang salah. Nah, ini yang menjadi kajian kita sebagai pemerhati kebijakan publik, termasuk juga kita dari akademisi itu sendiri, bagaimana langkah-langkah kita ke depan di dalam minimal, bukan menghilangi sekali, minimal mengurangi tindakan-tindakan kejahatan pidana korupsi. Iya, betul Pak. Jadi fenomena itu kalau sekarang sangat mengejutkan sebenarnya Pak. Kalau dulu kita melihat tindakan pidana korupsi ini identiknya dengan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Ya paling kecil pemerintah kabupaten. Tapi setelah kebijakan itu muncul bahwa tahun 2024 presiden kita menganggarkan 71 triliun. Jadi satu desa itu 1 miliar. Nah, semenjak itu juga kalau ada di catatan saya kita langsung spesifik nih pemerintah desa, karena pemirsa seperti yang kita ketahui kita sangat dikejutkan ya Pak dengan berita terjaringnya 20 kades kepala desa dan ini menjadi berita yang sangat nasional dan menghantam kita semua. Nah, kalau menurut Pak Bambang sendiri, saya tertarik tadi fenomena apa yang terjadi sehingga tindak pidana korupsi ini sudah merambah ke tingkat pemerintahan yang paling rendah, yaitu pemerintah desa. Kalau saya melihatnya begini ya, dalam konteks keuangan desa dulu, karena kan korupsi itu kan ada dua hal yang boleh dikatakan sebagaimana ruang lingkup. Pertama, penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, keterkaitan dengan adanya kerugian negara. Nah, di dalam pemerintah desa ini sendiri, di mana kepala desa itu sekarang kan sangat seksi ya, dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dengan perubahan yang nomor 3 dan diikuti dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Adanya dana desa sebagaimana kewajiban pemerintah pusat dalam rangka pemberdayaan pembangunan dari pinggir dari desa. Nah, di pemerintah desa ini kan ada 3 sumber keuangan. Pertama ada namanya DD, arti dana desa. Yang kedua ada namanya ADD, alokasi dana desa. Yang ketiga ada dana bantuan dari pemerintah provinsi. Nah, ketiga ini, dana ini kan menjadi anggaran pembangunan desa atau anggaran pendapatan belanja desa yang sumbernya 3 tadi plus dengan PAD desa. Nah, ada beberapa problem yang saya lihat ya terkait dalam konteks penggunaan DD. Kenapa saya katakan seperti itu? Kemarin juga saya pernah berbicara di forum-forum kecil. Harus dirubah dengan sebuah formulasi baru. Dan untuk penggunaan DD. Untuk penggunaan DD. Karena begini, DD itu kan ada 2 peruntukan sama dengan keterkaitan dengan APBD provinsi. Ada namanya dana pengadaan barang, keterkaitan belanja modal, dan ada nama dana keterkaitan dengan pembinaan. Iya, yang dari DD itu ya. DD itu APBN ya Pak ya? APBN langsung ditransfer kepada APBD kabupaten, nanti APBD kabupaten mentransfer kepada langsung ke rekening desa. Nah, di dalam penggunaan DD ini kan 2 hal yang sering menjadi korupsi itu. Pertama, peran badan atau BPD itu tidak maksimal karena dia kan punya 2 tugas. Dia bersama-sama dengan pemerintah desa menyusun yang namanya peraturan desa. Yang kedua, dia bertugas sebagai pengawasan. Nah, peran dia ini kan tidak digunakan atau tidak dimaksimalkan, sehingga kepala desa sering menyalahgunakan keuangan desa itu dengan program pembangunan, kadang-kadang pembangunannya sendiri fiktif. Kita lihat misalnya di beberapa kabupaten kemarin, saya tidak salah wilayah Sumatera Selatan, digunakan untuk kepentingan acara perkawinan. Sudah tuh ada kepala desa digunakan untuk jalan-jalan. Artinya kan ada persoalan kita. Dalam pencairan dana desa itu kan harus menggunakan proses. Apakah seketika pejabat desa, dalam hal ini kepala desa dengan sekretaris bendahara, mengajukan mengajukan pencarian terhadap termin proyek, apakah tidak ada rekomendasi dari lembaga pengawas? Nah, ini yang menjadi pertanyaan APBN tadi, APBD desa tadi.
Sehingga kadang-kadang kalau dia ada rekomendasi, ada hasilnya, tahapan-tahapan yang dilakukan kan tentu ada langkah-langkah pencegahan. Betul. Supaya tidak muncul Iya. kerugian negara, dalam hal ini kerugian keuangan desa. Iya. Nah, kadang-kadang juga apakah memang tidak dilibatkan atau memang menggunakan administrasi palsu, itu kita tidak tahu. Iya, Karena iya. pihak perbank seketika Sudah ada diajukannya, dokumennya, ya, ada juklaknya, ada dokumennya, maka udah, pihak perbankan akan mencairkan. Tetapi proses pertanggungjawaban tidak dilakukan. Iya. Makanya saya sering katakan bahwa pembayaran dan pencairan dana ADD atau DD terkait dengan pembelanjaan modal, proyek dan sebagainya, termasuk BLT dan sebagainya, karena di situ kan berbeda-beda. Nah, itu harus digunakan dengan standar persentase volume kegiatan. Itu lebih efektif. Jadi kalau misalnya volume kegiatannya baru 20%, cairkan 20% saja. Iya. Kalau volume sampai 40, cairkan kepada 40%. Sesuai Nah, itu dengan tidak volume dilakukan. pekerjaan, Volume itu tidak dilakukan. Maka sering Juknisnya terjadi. itu ada nggak, Pak? Itu belum pernah dan belum ada ya. Artinya selama ini masih dilakukan dengan termin 2 kali, 60-40. 60-40 itu ya. Nah, tapi kadang-kadang kan tidak didasarkan dengan hasil kegiatan pendanaan proyek itu sendiri. Nah, itu yang menjadi problem. Nah, yang kedua juga tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala desa ini kan dengan menyalahgunakan wewenang. Nah, itu misalnya menyangkut perizinan, pungli misalnya, betul. Termasuk penerima suap dari pihak lain misalnya, itu juga bagian daripada tindak pidana korupsi. Menyalahkan wewenangnya. Menyalahgunakan wewenang. Jadi menyalahkan wewenang berdampak kepada orang lain, kekayaan dan sebagainya, atau yang kedua perbuatannya memang merugikan APBD desa. Nah, ini yang perlu dibuat ke depannya, perlu ada formulasi baru tentang bagaimana pencairan ya dana ADD itu sendiri, supaya ada tahapan-tahapan sesuai dengan volume. Itu pemikiran saya seperti itu. Iya betul, seperti di SKPD kan seperti itu. Harus seperti itu. Bagaimana peruntukannya, itu yang dicairkan. Dengan volume kegiatan. Dengan volume kegiatan. Nah, kalau sekarang rasanya kalau sudah ditransfer dana desa, kalau kita lihat berkembang di media, malah ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi, kesenangan pribadi kan seperti itu. Nah, artinya ini kan kegiatan administrasinya kan tidak berjalan. Betul. Nah, timbul akhirnya proyek fiktif. Itu yang sering kita lakukan. Jadi mungkin salah satunya Pak Bambang, jadi ketidaktahunan ini ya, mungkin ada beberapa faktor, misalnya minimnya pemahaman kepala desa, mungkin bisa juga ya, kalau menurut Pak Bambang sendiri. Jadi faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang atau tindak pidana korupsi di pemerintah desa. Jadi begini, kalau kita bicara kurang pemahaman kepala desa terhadap penggunaan dana desa ataupun ADD dan sebagainya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten itu selalu melakukan diklat artinya, atau diklat pelatihan tentang penggunaan. Yang kedua juga aturan-aturan teknis terkait daripada perencanaan itu sangat terstruktur, dimulai dengan rapat musyawarah dusun, musdus dulu, betul. Baru musyawarah desa, baru nanti disepakati antara pemerintah desa dengan BPD, dituangkan dalam bentuk perencanaan pembangunan desa, nanti dituangkan dalam bentuk APBD desa. Artinya kalau itu sudah terstruktur melalui peraturan menteri. Karena ingat ya, ini yang lebih hebatnya, dana desa ini diatur 3 menteri. Iya betul. Ada menteri desa tertinggal atau menteri desa, yang kedua ada menteri keuangan, yang ketiga ada menteri dalam negeri. Nah, masing-masing memporsikan kewenangannya terhadap program. Betul. Malahan kemarin perkembangan baru, Menteri Kesehatan sudah masuk juga keterkaitan dengan pemberantasan stunting misalnya. Artinya dia ikut berperan juga. Nah, yang akhir-akhir baru ini ikut juga Menteri Koperasi. Terkait Merah dengan Koperasi Merah Putih. Desa, ada penyisihan sekian persen dana DD dalam konteks operasional dan administrasi pendirian Koperasi Merah Putih. Artinya banyak sekali regulasi yang masuk yang mengatur tentang penggunaan dana desa itu sendiri. Artinya kan cukup tersosialisasi. Tapi mungkin gini Pak, jadi kan masing-masing menteri tadi kan ada permen. Peraturan. Nah, jadi mungkin Kades ini benar-benar harus paham aturan-aturan yang terbaru kan, begitu kan? Karena penggunaan itu kan kata Bapak tadi, kalau koperasi
pasti dia permen sendiri. Permen kan seperti sendiri. itu. Nah, apakah kalau menurut Pak Bambang ini para kepala desa nih serta-merta mengetahui kalau ada aturan-aturan seperti itu, Pak? Biasanya begini, seketika ada transfer ya, ataupun seketika ada program itu selalu dikaitkan dengan pembagian dana desa. Dana desa itu kan tidak dalam bentuk volume gelondongan satu proyek, karena nanti ada pemberdayaan, pembinaan, menyangkut masalah stunting, pembangunan desa, sudah itu termasuk pengadaan alat-alat desa, misalnya itu sudah dibagi sekian persen, termasuk juga kemarin salah satunya Menteri Sosial BLT. Nah, artinya ada misalnya salah satu sebagaimana keseimbangan bantuan pemerintah pusat langsung BLT, juga ada juga dana desa yang membantu BLT di lingkungan masyarakat desa itu sendiri. Nah, itu sudah ada juknis dan aturan-aturan, tetapi yang sering dilakukan penyimpangan itu, pertama kalau terkaitan dengan bantuan BLT itu tidak diberikan tepat sasaran. Itu yang menjadi problem. Tidak tepat sasaran itu. Artinya orang itu tidak layak, tidak dapat, yang layak kehidupannya dia tidak dia dapat. Ini problem. Nah, yang lebih banyak ini menyangkut masalah pembangunan fisik dan pengadaan. Misalnya kalau pembangunan fisik itu sarana prasarana umum, misalnya jalan desa, gedung serbaguna misalnya, atau pengadaan barang-barang misalnya lampu jalan, lampu penerangan desa misalnya. Nah, ini sering dilakukan penyimpangan penggunaan anggaran itu. Kadang-kadang muncul proyeknya tidak ada, tapi keuangannya tetap berjalan, dan pada waktu lihat rekening koran dana desa sudah habis. Nah, ini yang sering disalahgunakan oleh kepala desa, dan sebenarnya kegiatan ini kalau kita pikir-pikir tidak bisa sendiri-sendiri bertindak kepala desa, karena pada waktu pencairannya itu tiga komponen yang menandatangani. Ada kepala desa, sekretaris, dan bendahara. Dalam arti bendahara kegiatan penggunaan DD itu sendiri. Nah, ini yang menjadi problem di masyarakat itu sendiri. Artinya tidak bisa kita menyalahkan pemerintah desa yang tidak paham. Kadang-kadang juga mereka paham, tapi saya punya pemikiran juga ya terkait ini. Tingkatkan peran BPD itu sebagai pengawasan yang sehari-hari melihat, karena dia bersama-sama menyusun terkait penggunaan DD, ADD, dan bantuan hibah pemerintah provinsi. Peruntukannya dia sama-sama menyusun, artinya dia tahu kegiatannya, dia tahu lokasinya, dia tahu volumenya. Nah, dia tahu juga kalau proses pengawasannya. Tapi begini Pak, kadang-kadang kalau kita lihat berita yang berkembang, BPD ini ada dua diposisikan sebenarnya, bukan posisi. Bahasanya itu memang tidak diajak, atau kalau menurut Pak Bambang ketidaktahunan juga BPD ini, karena banyak sekali BPD ini yang tidak melaksanakan fungsinya sesuai dengan aturan. Kalau bicara dalam konteks ketentuan aturan, semua kegiatan roda pemerintahan pada tingkat desa, BPD itu sebagai kemitraan. Dia disebut sebagai legislatif desa. Legislatifnya desa kan, seperti itu harusnya. Misalnya terkait dengan perencanaan desa, dia harus ikut hadir. Terkaitan dengan penyusunan APBD desa, dia bersama-sama dengan kepala desa. Terkait dengan bagaimana mengawasi kegiatan kepala desa, regulasi yang salah ataupun kebijakan yang salah dia yang mengawasi, atau keterkaitan dengan penggunaan anggaran dia juga yang mengawasi. Yang mengawasi harusnya. Kan timbul pertanyaan kita, artinya BPD tidak punya peran. Saya rasa kalau tidak diajak tidak mungkin secara administrasi, karena ada POM yang harus dia ketahui dan dia tanda tangani. Nah, apakah ada kerjasama hanya seketika nanti selesai yang dilakukan ditandatangankan saja? Nah, itu kita tidak tahu, karena perannya peran strategis, mulai perencanaan desa, penyusunan anggaran desa, tentang pengawasan APBD desa, dia punya peran semuanya sendiri. Harus tahu dia. Nah, apakah dia punya skill untuk itu, ataukah dia profesional, itu kita tidak tahu. Secara administrasi kepala desa syaratnya minimal SMP. Nah, itu. BPD syarat minimal harus SMA. Artinya secara ilmu pengetahuannya kan lebih tinggi. Lebih tinggi BPD kan? Apakah nanti dia
berjalan atau tidak, kita tidak paham juga. Iya. Tapi harapan kita sesuai harapan kita aturan sesuai ya, Pak, kesananya. Artinya begini, kita juga tidak bisa melepaskan dia sendiri. Artinya BPD, kepala desa, kan mereka punya namanya pimpinan. Betul. Iya, Siapa pimpinan mereka? Secara struktural adalah bupati. Kenapa bupati? Karena dalam administrasi mereka yang mengangkat dan memberhentikan. Betul. Camat sebagaimana dia bertugas sebagai kepala administrasi yang bertanggung jawab dalam bentuk koordinasi yang menjembatani kepala desa dengan bupati. Nah, artinya bupati harus mengoptimalkan peran masing-masing BPD di desa. Iya, itu tugasnya. Dia harus tugas seperti itu. Artinya continue lah memberi pelatihan dan diklat tentang bagaimana peran dan fungsi dari BPD itu sendiri. Itu yang harus dilakukan. Iya, betul. Nah, jadi sebenarnya kalau kata Pak Bambang tadi, regulasi sudah banyak sekali mengatur. Ada undang-undang desa. Di dalam undang-undang desa itu kalau saya lihat sebenarnya sudah terarah dengan terstruktur sangat baik ya. Termasuk tugas BPD, tugas dari Kades itu sendiri. Nah, kita mengerucut nih Pak. Jadi seminggu yang lalu kita mendengar berita yang sangat miris ya terhadap terjaringnya 20 kepala desa di wilayah Sumatera Selatan. Ya, di Kabupaten Lahat. Ya. Walaupun saat ini yang ditetapkan tersangka 2 orang. Nah, ini Kejati sudah rilis bahwa ini ada pengumpulan dana oleh Kades itu untuk oknum lah ya yang masih pengembangan. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, apakah ini sudah tertradisi atau seperti apa sebenarnya Pak ya? Dalam konteks kegiatan-kegiatan seperti ini, artinya modusnya itu hampir sama ya. Kita lihat kemarin misalnya di Jawa, di Surabaya, di Jawa Timur, saya lupa kabupaten, sama seperti itu juga. Di Lahat misalnya, di Provinsi Bengkulu juga pernah terjadi juga seperti itu ya. Yang kemarin OTT tapi tidak sempat ditingkatkan di salah satu kabupaten Kepayang misalnya. Nah, di Lahat ini melihat 2 persoalan cara pandang kita ya. Kalau kita bicara ini adalah penyuapan, tentu ada yang menyuap dan ada yang menerima. Betul. Nah, kalau kita bicara dalam konteks ini adalah renteng bersama dalam pengumpulan dana itu untuk siapa? Nah, itu kan harus dilakukan seperti itu. Betul. Nah, kalau misalnya dalam konteks ketua asosiasi kepala desa yang ditersangkakan dan dengan bendahara itu, tentu kan ada motif pengumpulan uang. Katanya apa buat diduga. Gunanya, diduga untuk apa? Artinya praduga kita. Setoran katanya. Setoran kemana untuk apa? Apakah dipungut uang ini ke masing-masing kepala desa ini keterkaitan dengan kegiatan sosial, ataukah pengungutan uang ini dalam arti kegiatan dengan acara-acara seremonial, ataukah pungutan uang ini dilakukan dalam bentuk ada kelompok tertentu yang menerima? Ini kan menjadi pertanyaan kita bersama-sama. Karena status kepala desa itu sebagai koordinasi asosiasi kepala desa satu kecamatan itu tentu kan punya kewenangan apa dia memungut itu. Nah, kalau dia diperintahkan oleh pimpinan, dia ada alasan pemaaf, diatur di dalam undang-undang pidana kita kan. Betul. 48, 46, 47, 48 sampai 89, 50 misalnya. Nah, kalau memang dia punya inisiatif sendiri melakukan itu, tentu dalam kapasitas apa? Apalagi dana itu dana desa katanya. Apalagi. Nah, ini yang belum kita tahu juga, apakah bagian daripada dana desa yang diambil atau memang itu bagian dana bukan masuk dana desa. Karena begini ya, kita harus membedakan dana desa dengan dana pribadi. Seketika kita menggunakan dana desa, tentu pengeluaran pencairannya harus menggunakan administrasi. Betul, harus nah, tercatat kalau dia menggunakan dana desa. Nah, atau dana desa yang sudah diseptikan atau disiapkan atau dana cadangan untuk kepentingan itu diambil dari bagian dari proyek sebuah berjalan atau pos lain, nah, itu bisa kemungkinan dana desa. Nah, ini yang harus kita lihat sumber uangnya dulu kan. Atau bisa saja uang itu dalam konteks
tidak ada keterkaitan itu kan, tapi tidak bisa dilepaskan kepala desa sebagai pejabat negara saja yang tidak bisa kita lepaskan. Sama halnya begini ya. Korupsi itu tidak bisa dikalkulasikan atau disimpulkan ada kerugian negara. Bisa saja dia menyuap uang pribadi, kan tidak ada negara yang dirugikan. Tapi komponennya itu sebagai kewenangan, dia memiliki kewenangan itu sendiri. Nah, itu dalam konteks yang lahat itu. Nah, kalau memang di dalam dipungut untuk diberikan kepada salah satu pejabat di atasnya, memang kemarin kalau kita lihat bersama-sama, tempatnya kan di salah satu tertentu, dikumpulkan oleh salah satu pejabat di atasnya, dan uang itu akan disetorkan kepada pejabat di atasnya. Secara tidak langsung kan ada perintah. Katanya oknum penegak hukum. Nah, kalau kita bicara oknum penegak hukum kan cuma dua, A3. Ada polisi, ada jaksa, ya ada pengacara lah kalau kita lebih agak di ini kan. Karena kalau hakim terlalu jauh karena belum masuk ranah mereka kan. Iya, kalau beritanya beredar itu untuk oknum penegak hukum. Nah, kalau bicara oknum penegak hukum cuma itu tadi, ada oknum polisi, ada oknum kejaksaan. Harus transparan ini ya buat siapa. Itu yang harus menentukan siapa. Nah, satunya lagi ya penegak hukumnya pengacara. Nah, kalau kita bicara satunya hakim belum masuk ranah dia kan. Kalau sudah masuk ranah dia ada kemungkinan. Dalam konteks meringankan. Nah, kalau ini kan belum. Nah, ini yang menjadi tantangan. Tantangan oleh Kejati itu sendiri. Nah, kalau oknum artinya ada perintah. Pasti ada perintah. Siapa yang memerintahkan? Itu menjadi pertanyaan kita. Apakah penegak hukum memerintahkan langsung kepada ketua asosiasi kepala desa? Apakah lembaga penegak hukum itu memerintahkan kepada pejabat di atasnya, dalam hal ini camat? Nah, itu yang harus kita lihat. Hari ini sebenarnya masyarakat menunggu, Pak. Masyarakat menunggu harus transparan. Jadi jangan sampai nanti kita melihat ada penekanan terhadap kades ini sehingga yang membuat kades takut seperti itu kan, berbuat. Namanya kades ya, Pak ya. Kadang-kadang untuk berhadapan dengan aparat penegak hukum mereka tanda kutip sudah ada keseganan seperti itu kan. Nah, jadi kita sudah dijelaskan sekali bahwa peruntukan dana desa itu sudah sangat jelas untuk pembangunan masyarakat desa. Tidak ada tanda kutip untuk hal-hal seperti itu kan. Tidak. Jangan menjadi presiden buruk bagi kades-kades yang lain seperti itu. Nah, tapi yang ingin saya tekankan lagi dengan Pak Bambang ya, ini kan contoh nih yang terjadi di Kabupaten Lahat dan benar-benar menjadi tamparan sebenarnya ya. Kemungkinan itu bisa terjadi nggak di tempat lain kalau menurut Pak Bambang? Kalau bicara apakah bisa kemungkinan itu terjadi di tempat lain, saya rasa ada. Kenapa saya rasakan itu ada? Itu sebuah kebiasaan penyelenggara negara lah, artinya. Kebiasaan dalam konteks keseharian artinya. Apa boleh dikatakan itu yang sial, kita tidak boleh menyimpulkan seperti itu artinya ya. Kenapa saya katakan seperti itu ada kemungkinan? Permainan-permainan ini kan bukan saja terjadi di Lahat yang kita lihat kasus-kasus selama ini ya. Misalnya terjadi di beberapa wilayah tertentu misalnya. Tadi saya katakan juga di salah satu wilayah Kabupaten Kepahyang kemarin itu kepala desa di OTT-kan, di mana kepala desa memberi uang kepada salah satu pejabat kabupaten, tetapi kepala desa itu dalam konteks OTT, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan. Nah, itu contohnya, artinya bisa saja terjadi. Betul. Nah, kemarin juga kalau kita lihat kasus yang di Jambi kalau tidak salah sama seperti itu juga. Cuma tidak terlalu banyak kan dalam konteks pengumpulannya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita, artinya penegak hukum dalam hal ini pada masing-masing tingkatan. Kalau polisi tingkat kabupaten tentu supervisi dari tingkat provinsi harus kuat. Penegak hukum pada tingkat kabupaten supervisinya atau pengawasannya juga dalam hal ini harus kuat juga. Supaya itu tidak digunakan dengan wewenang dia sebagaimana penekan untuk cawe-cawe mengambil bagian daripada dana desa. Itu yang kita takuti. Tapi kita tidak bisa menyimpulkan seperti itu ya, karena kita bukan penyidik. Dan juga tapi sebuah dugaan kalau kita melihat, karena saya prinsipnya begini, kalau dia dalam konteks penyuapan, pasti ada penerima dan ada penyuap. Dalam konteks dia memungut, pasti untuk siapa ya dia pungut misalnya kan. Nah, ini yang harus kita lihat seperti itu. Kalau memang ada inisiatif sendiri dalam konteks
asosiasi kepala desa itu menggunakan kewenangan dia mengajak kepala desa yang lain, ayo rembuk uang dengan saya, kumpul nanti untuk kepentingan orang yang lain. Artinya dia menyalahgunakan kekuasaan dia sebagai ketua asosiasi. Karena sekarang kan 18 orang itu dipulangkan dan 2 orang yang sudah menjadi tersangka. Karena jabatan dia sebagai ketua dan bendahara. Ketua dan bendahara. Nah itu juga harus itu. Nah kalau memang dia itu ada konteks alasan bahwa penegak hukum memerintahkan itu, ya harus disidik. Dan kita menunggu sebenarnya Pak. Menunggu. Tapi kalau memang inisiatif sendiri, sebagaimana hasil kita dengar di media tentang ada oknum lain yang memerintah untuk memungut dia harus mempertanggungjawab bahwa berita itu menyesatkan dan menjelek lembaga hukum lain kan. Ada dua yang harus dia tanggung jawab kalau itu berita yang tidak benar. Kalau memang benar dia harus bertanggung jawab untuk membuktikannya supaya ke depan persoalan-persoalan seperti ini kan tidak berkelanjutan atau bersinambungan kepada kepala desa yang lain keterkaitan dengan uang bagi rezeki lah kepada lembaga penegak hukum. Dan itu tidak boleh. Mereka sudah dibayar dan digaji oleh negara. Betul. Jadi kalau kita mendengar dan melihat astacitanya Pak Presiden Prabowo, kan Pak Presiden luar biasa sekali. Dia ingin pemerataan ekonomi, peningkatan kesejahteraan itu dimulai dari desa dan dari bawah. Maka dari itu 2024 kemarin 71 triliun ya. Dan kata Pak Bambang tadi belum lagi ditambah dengan ADD, bantuan provinsi, PAD desa. Nah sebenarnya luar biasa ya kalau misalnya dana itu dioptimalkan secara maksimal. Tapi kalau saya melihat ya Pak, masih banyak desa itu seperti desa tertinggal. Nah ini apakah memang kata Bapak tadi pembangunannya tidak optimal atau pengawasannya yang perlu diperketat? Jadi begini, penggunaan DD yang sering menjadi masalah dalam konteks bukan masalah hukum yang tidak efektif itu, kepala desa itu lebih fokus kepada pembangunan sarana dan prasarana umum, misalnya jalan desa, MCK, misalnya gedung serbaguna, tapi belum terpikir oleh kepala desa uang yang ditransfer dalam bentuk DD ini dalam bentuk penyertaan modal untuk ekonomi berkelanjutan. Itu yang belum banyak ya artinya. Nah kalau kita lihat misalnya di Pulau Jawa ya, di Jawa Barat kemarin kan desa Angkringan kalau tidak salah, dia buat yang jadi dengan yang dia bisa artinya income-nya lebih banyak dari sekali. Dana desa. Di Bali misalnya. Nah artinya dia menyimbangi bantuan ini dikelola, diperuntukkan bagaimana bisa menimbulkan pemberdayaan ekonomi. Misalnya kalau saya melihatnya begini ya, kalau misalnya di desa yang ada di wilayah Sumatera Selatan misalnya, di desa itu apa potensial desa itu? Misalnya ada bahan baku kentang atau misalnya produk-produk sumber daya alam lain lah. Kenapa dana desa tidak dimanfaatkan dalam konteks pengelolaan UKM untuk itu? Iya, betul, pemberdayaan masyarakat. Artinya misalnya desa ini banyak ubi, bagi rame-rame kita kalau bahasa Palembang buat opak misalnya kan. Kalau banyak ikan desa itu, uang dana desa ini dikelola dalam konteks UKM, membuat industri kecil dalam penggilingan daging ikan misalnya kan, itu kan bisa maksimal pemanfaatan. Tapi kalau dalam konteks dapat bangun jalan, tahun depan rusak bangun jalan lagi, ya habis-habis seperti itu. Sebenarnya fungsi DD itu yang dimulai dan dicanangkan di era pemerintah SBY, dilanjutkan Pak Jokowi, dibesarkan di era Prabowo itu yang disebut dengan Astacita itu membangun masyarakat dari pinggiran dari desa sebagai penompang ekonomi nasional sebenarnya. Luar biasa sebenarnya. Luar biasa kalau dimanfaatkan. Tapi kalau bicara dalam uang pasum, uang serbaguna gedung misalnya, kadang-kadang begini, desa dapat ADD bangun gedung desa atau habis. Kapan digunakan? Hanya sekali setahun. Kalau misalnya di desa itu aktivitasnya banyak, kegiatannya banyak dan panjang depan bisa digunakan sewa kan? Sewa atau dalam konteks ada perkawinan, jangan perkawinan di rumah, pakai gedung misalnya. Tapi kan? Harus ada sewa. Nah itu bisa pemberdayaan ekonomi desa dan itu akan bertambah PAD desa dengan
dividen desa ke depannya. Iya, makanya saya katakan ke Pak Bambang tadi, akhirnya kita melihat desa itu seperti tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan, habis-habis kalau itu saja habis. Kata Bapak bangun jalan belum tahun depan berusaha. Bangun jalan lagi, akhirnya tidak ada pola peningkatan pembinaan ekonomi desa. Lebih banyak kepada fisik. Nah ini yang menjadi problem. Jadi uang itu habis saja. Iya, sehingga kita melihat kehidupan masyarakat tetap seperti itu. Iya. Artinya prinsip dasar DD, ADD dan bantuan hibah pemerintah provinsi dalam konteks pemberdayaan ekonomi desa tidak kelihatan. Yang dimaksud dengan pemberdayaan dan peningkatan itu kan ada upaya ekonomi masyarakat desa itu meningkat, pendapatan meningkat, bukan berbicara dalam rangka rekrutmen tenaga kerja sebagai upah buruh dalam bentuk harian kerja. Kalau itu kan habis. Ada proyek sekian, pekerja sekian, kan habis. Nah yang bagus itu tadi uang itu karena di dalam konteks peruntukannya kan sudah dibeda-beda tentang pemberdayaan, pembinaan, infrastruktur, termasuk juga pengadaan alat kebutuhan desa. Itu sudah terstruktur ya. Sudah ada posnya. Sudah ada posnya itu berarti. Sudah ada pos dibangun. Berarti tinggal kepala desa itu melihat bagaimana posnya dan mengoptimalkan yang mana ada kondisi sumber daya yang ada di desa. Iya. Nah, kalau kita lihat Pak Bambang ya, kepada dana desa itu DD dan lain sebagainya tadi, kalau menurut Pak Bambang yang sudah banyak melakukan penelitian di desa, masyarakat ini keilmuan atau pengetahuan masyarakat tentang alokasi dana desa, penggunaan dana desa, ini masyarakat kan harus terlibat. Sebenarnya bukan cuma BPD, masyarakat kan bisa mengawasi sebenarnya. Jadi begini, musyawarah dusun, artinya kan di beberapa desa itu kan ada dusun-dusun. Ya Kak, dusun ya betul. Kalau di kota itu RW lah. Iya benar. Musyawarah dusun ini kan menyusun kebutuhan. Apa yang dibutuhkan? Iya. Misalnya lingkungan ini butuh pembinaan peningkatan UKM tentang optimalisasi kerajinan misalnya. Betul, iya. Masuk bagian. Dusun A, Masdus apa yang dibutuhkan? Dia butuh dalam rangka misalnya untuk gedung. Oke. Dusun C juga mengajukan usulan. Dalam rangka pemberdayaan peningkatan bantuan modal usaha misalnya, kan itu kan dibagi-bagi. Nah, posnya Ya. di samping dengan pemberdayaan PKK, stunting, termasuk dengan pemberdayaan lain, itu kan sudah dipisah sekian persen. Nah, termasuk sekarang baru dengan edaran Menteri Koperasi dan Menteri Menko Keuangan mengatakan harus disisakan dalam bentuk administrasi Koperasi Merah Putih. Nah, inilah nanti masyarakat kan setiap musyawarah di dusun itu kan dilibatkan. Harus dilibatkan ya. Dan wajib dilibatkan. Karena itu bagian dari musyawarah dusun. Nah, hasil musyawarah dusun ini dibawa di mana yang menjadi skala prioritas masuk ke musyawarah desa. Nah, tingkatannya itu seperti itu ya. Ya, dari itu. Di musyawarah desa ini nanti ada kepala desa, ada BPD, ada tokoh masyarakat yang mewakili masing-masing dusun. Kalau di dusun tadi ada kepala dusun, tokoh di dusun, masyarakat di lingkungan dusun itu. Nah, dimasuklah ke sana. Itu kalau pada tingkat penyusunan APBD. Sama dengan penyusunan APBD provinsi lah. Musrenda desa, musrenbang kecamatan, kan begitu bertingkat ya kan kalau kita dihukum tata negara. Nah, artinya masyarakat terlibatkan. Harusnya itu apa namanya mekanismenya seperti itu. Ya. Nah, apakah dalam konteks pelaksanaannya itu dilibatkan atau tidak? Kita tidak bisa melihat satu persatu ya. Betul. Tapi di beberapa desa yang sukses dalam konteks penggunaan DD, dia didasarkan kepada kebutuhan sektoral dusun. Jadi bukan dipukul sama rata. Jadi dia butuh, dusun ini butuhnya apa, inilah dibawa dan dijadikan nanti program prioritas dalam konteks penggunaan DD. Iya, berarti sebenarnya mekanisme sudah berjalan, sudah berjalan. Iya. Tinggal prakteknya atau implementasinya pengawasannya, itu, pengawasan dan transparansinya. Iya, karena tidak sedikit juga
kalau kita bicara desa, tadi kita kembali lagi kepada syarat-syarat ini. Kan syarat desa ini kan masih sekolah menengah pertama. Nah, jadi mekanisme pemilihan desa ini kan kalau kita lihat pada saat di pemilihan kades ini nggak kalah panasnya nih dengan pemilihan gubernur kan. Terjadi persaingan yang sangat tinggi. Terjadi cara-cara yang tanda kutip. Nah, jadi kalau menurut Pak Bambang dengan adanya dana desa dan lain sebagainya, apalagi Asta Cita Presiden ini lebih dari desa, apakah masih relevan itu syarat-syarat menjadi seorang kepala desa itu, Pak? Karena begini, sebenarnya problem kita itu bukan persoalan pendidikan. Artinya begini, kalau kita bandingkan di Jawa, artinya kan kepala desa itu memang syaratnya kan SMP. Tapi tingkat pengetahuan mereka, tingkat pendidikan yang lainnya mereka cukup tinggi istilahnya. Kalau di kita ini kan terutama di daerah-daerah desa yang jauh, seketika mereka tamatan SMA, punya pengalaman dan punya skill, mereka kan agak merasa tidak enak tinggal di kampung. Nah, sehingga dia keluar, itu kan problemnya. Nah, yang kedua kan ada namanya sarjana pendamping desa. Sebenarnya itu dilakukan kemitraan positif atau dengan kemitraan yang begitu baik kan bisa membantu sebenarnya. Makanya perangkat desa itu, kepala desa itu. Nah, yang lain-lainnya, sekretaris desa, kaur, kasih, dan kadus, itu minimal SMA. Yang hanya kepala desanya SMP. Yang lain kan minimal SMA. Untuk pendampingnya. Artinya mereka ini kan sudah paham tentang tata kelola keuangan desa, termasuk peran masing-masing. Kasih pembangunan, kaur misalnya. Kalau itu sudah berperan sebenarnya sudah lumayan. Nah, bagus, ada problem yang kita sering lihat seketika penggantian perangkat desa, dia mengundurkan diri atau karena dia pensiun dalam arti habis umur misalnya kan. Atau kepala desa di dalam menyeleksinya, di samping itu juga mungkin orang-orang yang tidak paham. Sebagusnya ada unsur dalam tanda kutip lah ya artinya kan. Yang sebagusnya mau dia dekat atau jauh, kalau dia mampu ya kita rekrut lah sebagai bagian yang mendukung, kalau bahasa kerennya, supaya administrasi pemerintah desa tuh clear dan good dan clear lah good dan clear. Jadi itu yang kita harap. Tapi kan sepenting itu itu kan sering juga menjadi tantangan di desa. Yang penting transparansi aja. Itu yang paling penting, itu transparansi. Artinya seketika musyawarah laksanakan apa yang diusul oleh masing-masing kelompok dusun menjadi bahan musyawarah pada tingkat desa, dan nanti dilihat skala prioritas dan tingkatkan peran BPD sebagai pengawas internal di desa itu sendiri. Itu yang paling penting sebenarnya. Silakan diminum dulu Pak, sambil ini nggak apa-apa, sambil diminum juga ya. Nah, kalau kembali lagi kepada tindak pidana korupsi yang sering terjadi dan sering sekali menimpa Kades. Kalau saya punya data ini Pak Bambang, ini KPK itu melaporkan jumlah korupsi dana desa semenjak 2015 sampai 2024 itu ada 851 kasus. Ya, total pelaku 973, karena kasus ini ada tanggung renteng-renteng ya. Jadi 50% di antaranya merupakan pelakunya langsung kepala desa. Nah, jadi yang paling perlu kita tekankan kepada pemerintah desa atau Kades ataupun perangkat desa apa Pak Bambang untuk mencegah dan meminimalisir tindak pidana korupsi ini terjadi? Karena begini, di dalam undang-undang desa, termasuk juga di dalam Permenq, kepala desa itu bagian daripada kuasa pengguna. Jadi agak beda kalau di provinsi. Kalau di provinsi itu kan atau di kabupaten, kuasa pengguna anggaran itu kan dinas. Tidak langsung kepala pemerintahan. Nah, kalau di desa itu yang penggunanya itu sebagai penanggung jawabnya itu tetap langsung kepala desa. Itu undang-undangnya. Artinya harus kita rubah undang-undang. Yang kedua, sering juga dilibatkan, karena bendahara ini kan umum. Kalau sekretaris karena jabatan. Betul. Nah, bendahara ini sering diambil oleh kepala desa
itu istrinya. Mm-mm. Sering kita dengarkan suami istri Iya, masuk penjara banyak kepala sekali, desa kan. banyak, betul. Nah, itu sering misalnya. Nah, itu yang sering muncul problem. Nah, seketika kepala desa dan sekretaris desa ini punya kerjasama atau sekretaris desa ini tidak terlalu berani keterkaitan apa yang dilakukan oleh kepala desa, sementara bendahara ada hubungan keluarga. Nah, ini yang sering menyalahgunakan keuangan desa itu sendiri. Desa, ya. Kita lihat misalnya kemarin dia kalau tidak salah digunakan untuk perkawinan Iya, kan. Nah, betul, itu kan betul. contoh seperti itu. Iya, ada malah di salah satu desa, saya lupa desanya, untuk beli mobil. Nah, untuk beli mobil misalnya itu banyak itu. Nah, tapi kan 3 komponen ini yang bisa mencairkannya. Bertiga kan Ya. di aparat. Di tanda tangan kepala desa, Iya, betul. di tanda tangan oleh sekretaris dan di tanda tangan oleh bendahara. Bendahara. Nah, bendahara ini Iya. umum sifatnya. Siapa mau ditunjuk itu adalah kepercayaan kepala desa. Artinya mereka bertanggung jawab. Makanya kadang-kadang itu seketika dalam konteks peruntukannya salah administrasi, tiga-tiganya harus ditanggungjawabkan. Seketika digunakan seseorang tertentu, maka yang menggunakan. Nah, ini. Nah, bagaimana untuk mengantisipasinya? Kalau kita misalnya untuk siapa kuasa penggunanya nanti ada lembaga lain, tentu tidak mungkin. Karena kondisi desa itu kan kecil. Iya, betul, betul. Prinsip pertama saya sering menyampaikan itu pencairan, pengusulan dana desa didasarkan pada volume pekerjaan. Iya, Dan mulai dari situ ya. Dari Pak, situ. ya. Artinya dia transparan. Pada waktu pengusulan harus diverifikasi oleh badan pengawas di desa. Iya, itu belum terjadi sekarang Itu ya. tidak pernah dilakukan, harus diverifikasi. Misalnya Iya. mau pencairan ini sebelum diaju BPD verifikasi, betul ada proyeknya, bagaimana sejauh proyek itu. Iya, seperti misalnya. di dinas kan seperti Nah, itu. seperti Ada itu. panitia Ada pemeriksa. Iya. Atau bila perlu inspektorat Iya, kabupaten, betul. tapi tidak mungkin Iya. karena Desa itu kan pegawainya banyak, kecil dan betul, masyarakat desa. terbatas, Ya. iya. Cukup itu saja. Nanti dari verifikasi dari pengawas internal kepala Iya, desa iya. dalam hal ini BPD diketahui oleh camat baru boleh mengajukan. Tentu kan dia melihat oh enggak ada, tidak bisa cairkan. Iya, kalau misalnya fiktif, Iya, atau fiktif. belum memenuhi syarat untuk Nah, dibayar. seketika misalnya dia memverifikasi mengatakan oke, dari administrasi camat juga mengatakan oke tapi tidak ada, dia akan bertanggung Iya, jawab. betul, Nah, betul. artinya kan ada langkah upaya pencegahan dini. Iya, Dengan betul. adanya pola pembayaran, pencairan didasarkan dengan volume pekerjaan itu sendiri. Ya mungkin Itu betul. lebih efektif. Itu artinya kan sebenarnya aturannya ya, Ya, mungkin yang sebagus. juknisnya. Juknis atau ke depannya mungkin lah. Juknis ke Iya. depannya. Kalau juga- sekarang kan tidak. Iya, betul. Cair dulu baru proyek. Nanti Betul. belum selesai sudah cair termin Iya, kedua. betul. Sehingga disalahgunakan. Yang kedua, karena tidak diverifikasi untuk pembangunan sarana prasarana umum, kadesnya beli mobil, artinya Iya. salah peruntukan. Iya, iya. Artinya kalau sudah diverifikasi sebagai lembaga pengawas Iya, desa betul. dengan ditandatangannya, dia melihat oh enggak pas, tidak Iya. ada sasarannya, maka tidak boleh pencairan seperti Betul, itu. betul, Itu betul. langkah pencegahan. Langkah-langkah Langkah-langkah pencegahan, iya. dalam konteks mengurangi daripada korupsi dana Iya. desa. itu Dan sendiri. mungkin ada juga kemungkinan begini Pak, kalau saya melihat kurangnya sosialisasi dari segi hukum. Mungkin tadi lebih banyak kepada sosialisasi bagaimana penggunaan dana sesuai dengan posnya masing-masing, seperti itu kan. Jadi dari segi sosialisasi, dari segi aturan-aturan apabila melanggar seperti itu, mungkin masih kurang juga mungkin Pak ya. Kita ini bangga di Sumsel ini Pak Gubernur Ramadero kan dapat muri. Kemarin ya. Iya, itu kan problem kita kan. Kalau kita bicara belum ada peran daripada bantuan hukum, artinya 3.000 sekian artinya. 3.000 sekian itu sudah atau baru? Nah, saya bingung juga Iya, itu. itu ya. Artinya 3.500 sudah 3.500 itu kan setiap 17 desa punya kabupaten satu. kota, Iya, Bahkan ada satu desa dua katanya. Iya, Desa artinya kan besar dia ya. berperan gitu. Iya, mungkin baru Pak. Baru akan, karena kan ini Kalau baru akan baru bekerja sama dengan 9 perguruan tinggi baru. artinya belum terbentuk Belum, orang rencana, belum belum. terlalu cepat muri artinya. Iya, belum. Artinya kan saya nggak kalau dibicara memang apa ya? Kalau seingat saya kebetulan saya sering salah satu narasumber pendidikan paralegal. Iya, iya. Nah, kan mungkin dari Bu Koni juga Iya, sering iya. juga ikut Iya. ya sebagai narasumber karena diambil dari masing-masing Iya, LBH kan. iya. Memang pesertanya itu adalah aparatur desa Iya. dan masyarakat desa Betul, setempat untuk
dalam konteks pendampingan hukum. Nah itu yang sifatnya melalui Kemenkumham. Kalau dulu sekarang kan Kemenhukum, kalau sekarang kan Kemenkum sekarang kan. Kalau kemarin masih digabung. Nah artinya di luar dari program Pak Gubernur. Nah kalau memang itu ada, makanya sama kemarin saya bilang. Dia makanya kerjasama kemarin Pak. Ya makanya saya kemarin kan begitu, itu yang Kemenkumham. Iya Kemenkum itu. Bukan pemerintah daerah kan. Bukan. Nah sama dengan kemarin, seketika rumah tahfiz seluruh provinsi Sumatera Selatan, satu desa minimal 2. Tidak ada peningkatan bahwa masyarakat kita meningkat baca Al-Quran, artinya tidak produktif kan. Nah saya tidak bisa mengatakan itunya kan. Jadi penekanan efektivitasnya itu, betul. Iya itu yang paling penting Pak. Jadi kalau saya melihat mungkin itu lebih kepada pendampingan hukum juga ini perlu. Kalau saran saya begini, artinya gubernur itu kepada Pak Herman Duru, mudah-mudahan dia mendengar atau dari stafnya juga. Bermitra kepada perguruan tinggi dalam bentuk desa binaan. Jadi pemerintah daerah membuat anggaran, mengalokasikan desa binaan masing-masing perguruan tinggi dengan lingkupnya masing-masing. Misalnya Muhammadiyah karena dia besar banyak fakultas, maka dia 2 kabupaten misalnya. Stipada misalnya kan satu fakultas, mungkin dia 1 kabupaten misalnya kan, atau setengah dari 1 kabupaten atau kota kecil. Misalnya apalagi universitas yang besar Unsri 2 kabupaten. Nah dia nanti masing-masing itu punya desa binaan masuk dalam bentuk kaderkum, masyarakat sadar dengan hukum. Nah nanti juga kita sebagai desa binaan dengan melibat perguruan tinggi tadi, gagasan saya ya, tapi itu kan kewenangannya Pak Gubernur. Apa fungsi dari perguruan tinggi itu? Melatih, menyusun APBD desa, melatih, menyusun perdes, melatih, menyusun keputusan desa, bagaimana peran BPD dalam mengawas. Itulah sebagai tanggung jawab kabupaten di mana perguruan sebagai pembina desa binaan di bawah masing-masing perguruan tinggi. Ditarik nanti, misalnya Muhammadiyah kabupaten mana lah, Stipada kabupaten mana, berapa desa, itu utamanya. Apalagi, itulah peran kemitraan itu sangat penting sekali Pak. Karena saya melihat terakhir itu Menteri Desa itu mengatakan bahwa akan masuk lagi selain DD itu akan masuk dana anggaran untuk makan gizi gratis. BMG. Nah jadi dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah itu, jadi sebenarnya artinya banyak sekali PR yang harus didampingi sebenarnya di desa ini. Belum tentu mereka, kata Bapak tadi, walaupun aturannya sudah ada, kan dia tidak paham. Betul. Seketika dia membaca makna dari pasal ini kan dia tidak paham. Nah makanya di Sumatera Selatan ini kan 12 yang ada fakultas hukum perguruan tinggi kan. Nah dibagi saja misalnya dengan dana pendampingannya pemerintah provinsi, perguruan tinggi sebagai tutorialnya. Jangan dikelola perguruan tinggi. Kalau dikelola perguruan tinggi dananya takut nanti berdampak kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya orangnya tidak berjalan, dia mengkorupsi, yang jelek kan perguruan tinggi. Dan cukup aja nanti tinggal perguruan tinggi, misalnya kayak Bapak di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Bu Koni di Muhammadiyah tinggal menugaskan Bu Koni ini 3 desa, saya Pak Bambang ini 2 desa. Menjadi tanggung jawab kita lah untuk tanggung jawab kita. Nah dalam konteks tanggung jawab pemerintah itu mungkin transportasi dalam bentuk dengan laporan mekanisme administrasi. Nah itu langkah-langkah upaya ke depan. Kesadaran hukum itu perlu sekali ditingkatkan. Karena Kades ini kalau melihat dana desa masuk dengan kekurang pahaman dia tentang akibat hukum, kayak rezeki jatuh dari langit. Kan akibat kita. Hukumnya itu kan. Nah ini jadi perlu diperjelas lagi. Artinya sosialisasi itu. Mekanisme penggunaannya, mekanisme perencanaannya, penggunaannya, pelaporannya, pertanggungjawabannya harus didampingi oleh perguruan tinggi. Ketimbang kita mengambil sarjana pendamping. Kalau sarjana pendamping kan pertanggungjawabannya kan personality. Betul. Tapi kalau kita desa binaan dari perguruan tinggi, tanggung jawabnya kan
sebuah tanggung jawab kelembagaan yang menugaskan. Iya, betul. Itu kan lebih efektif Dan sebenarnya. kita ya karena akademisi yang masuk ya lebih akan maksimal lagi. Ya, karena banyak persoalan sosial seketika dia dosen gagal kan berdampak dengan lingkungan pendidikan dia. Betul. Iya. Berdampak kepada karir dosennya, berdampak kepada karir penjenjangannya. Iya, Tapi betul, kalau dia sukses kan bagus juga. Nah, itu Iya. sebenarnya program-program. Makanya saya bilang dengan adanya Sumsel menerima MURI ini terkait dengan lembaga bantuan hukum tingkat desa itu iya apa ada. Iya. Kalau memang ada kan lebih bagus sebenarnya. Iya, nah terakhir Pak Bambang, Ya. ini kepada masyarakat nih, semua pihak, aparat, kalau perangkat desa maksud saya, kalau misalnya diduga atau masyarakat sudah mengendus lah bahasanya ya melihat ada apa namanya Korupsi lah ya. korupsi lah di desa itu ya, apa yang harus dilakukan masyarakat? Saya rasa begini, di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di Undang-Undang Lembaga Sosial dan sebagainya, masyarakat itu salah satu punya peran itu mengawas, Ya. memberi informasi, mencegah terhadap tindakan-tindakan lebih spesifiknya penyalahgunaan kekuasaan. Ada juga kan dalam konteks keamanan, Betul. masyarakat melapor ke Babinsa. Ya, Dalam konteks politik, masyarakat melaporkan kepada Baban Kantipmas Ya, misalnya. betul, Nah, kalau betul. menyangkut ada dugaan penyimpangan, ada dugaan penyalahgunaan wewenang dan sebagainya, masyarakat juga membuka atau melaporkan kepada instansi terkait terlebih dahulu, jangan kepada penegak hukum. Iya, Nanti iya, kita iya. takut ya. Misalnya kepada camat sebagaimana supervisi pada Betul, pemerintah iya, desa iya, atau kepada pemerintah kabupaten yang selalu setiap kabupaten sudah membuka online pengaduan misalnya. Itulah langkah-langkah Iya, masyarakat jadi desa masyarakat dalam jangan rangka diam ya, mencegah. Pak, ya. Artinya dia jangan diam, Jangan jangan merasa cuek, takut gitu. betul. Itu hak Anda. Betul. Uang ADD itu hak masyarakat, Iya, iya. hak kesejahteraan masyarakat. Seketika dia menyimpang, kita lakukan hak kita, iya. minimal melapor. Kalau mencegah mungkin agak susah, Iya. melaporkan saja Betul. bahwa ada indikasi penyimpangan di dalam perencanaan, Iya. pelaksanaan, pengawasan dan laporan Iya, pertanggungjawaban. jadi artinya Itu masyarakat harapan harus kita. terlibat dalam Ya, pengawasan secara tidak wajib, langsung. masyarakat wajib Betul, terlibat itu. betul, iya. Karena undang-undang mengamanatkan Iya, itu. Iya. Jadi Wajib. jangan menjadi masyarakat yang cuek, Jangan cuek, atau diam takut, gitu. Nah, bahkan ya. seperti itu. Karena apa namanya dampak dari pembangunan ini kan kita akan merasakan juga Iya. sebagai masyarakat kan. Nah, seperti itu yang harus dilakukan. Jadi memang harus melapor Pak Harus ya. melapor. Termasuk tadi program-program lebih banyak jangan terlalu fisik, lebih banyak bagaimana ekonomi berkelanjutan. Nah mungkin itu tadilah, Ya, jadi ya. beberapa poin yang kita catat, perlu adanya pendampingan, pengawasan yang dioptimalkan, apalagi kata Bapak tadi legislatifnya ini harus. Desa, legislatif desa itu harus kuat. Jadi sebenarnya kita harus kasih tahu, bapak-bapak kalian tuh DPR-nya desa loh, istilah bahasanya itu. Jadi mungkin mereka akan lebih oh gitu ya, karena kata Pak Bang tadi kita melihat kadang-kadang ya pelaksanaannya yang tidak optimal. optimal. Baik Pak Bambang, kalau membahas tentang desa ini baru part Tidak- 1 ini ya. Tidak akan habis-habis Tidak ya. akan habis-habisnya, ada part-part selanjutnya. Tentu saja pemirsa, kami berharap apa yang kita diskusikan walaupun tidak panjang hari ini akan membawa dampak yang positif, Positif, ya. bagi penyelenggaraan desa, karena sesuai dengan asal-cita Pak Presiden Prabowo itu adalah pembangunan dari bawah dan dari desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan memberantas kemiskinan. Kepada kita semua menjadi tanggung jawab kita untuk menjadi pengawas, untuk juga menjadi pendamping bagaimana kepala desa di Sumatera Selatan khususnya dapat menggunakan dana desa untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dan pembangunan desa. Terima kasih pemirsa TPR Sumsel dimanapun Anda berada atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.